Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Eptanto, guru dari SMP Negeri 21 Atap Jambon Ponorogo. Kali ini saya akan melakukan pengimbasan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa mulai tahun 2020 kemarin, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghapus ujian nasional dan sebagai penggantinya yaitu melakukan asesmen kompetensi minimum atau yang lebih umum nanti adalah asesmen nasional. Apakah asesmen nasional itu sama dengan ujian nasional? Mari kita simak video-video berikut. Bapak Ibu, untuk bisa mengikuti kegiatan AKM, perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu yang sudah memiliki SIM PKB, silahkan masuk di alamat gurubelajar.kemendikbud.go.id. Ketika kita masuk di gurubelajar.kemendikbud.go.id, nanti akan muncul dashboard yang di sana isinya adalah pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama masa pandemi ini. Ada seri pendidikan keterampilan hidup, ada seri asesmen kompetensi minimum, ada seri belajar mandiri calon guru ASN dan PPPK, kemudian ada juga seri pendidikan inklusif. Nah, kita nanti akan memilih yang namanya seri asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini ada penjelasannya. Nanti akan lebih lengkap apa itu asesmen kompetensi minimum, kemudian apa tujuannya, siapa saja yang berhak untuk mengikuti, kemudian alurnya setelah BIMTEK itu melakukan pengimbasan dan jadwalnya sudah tersedia secara lengkap di dashboard awal ini. Dan untuk bisa mengikuti kegiatannya, silakan Bapak Ibu masuk dengan SIM PKB Bapak Ibu, kemudian silahkan dipilih asesmen kompetensi minimum. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti, nanti akan ada jadwalnya, dan kali ini kami sudah mengikuti, maka ini sudah ada tanda tuntas. Dan selanjutnya setelah tuntas bisa dilanjutkan dengan pengimbasan. Itu tadi adalah untuk bisa masuk di gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nah, sekarang untuk pengimbasan AKM. Apa itu AKM? AKM adalah asesmen kompetensi minimum, di mana ini nanti bisa dikatakan sebagai penggantinya ujian nasional yang sudah dihapus oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Asesmen nasional sendiri nanti adalah upaya untuk memotret secara komprehensif mutu, proses, dan belajar hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Nah, informasi dari hasil asesmen nasional itu nanti dipakai untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan yang pada gilirannya nanti dapat meningkatkan mutu dari belajar anak. Kenapa harus ada AKM? Tujuan dari AKM yaitu adalah menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar. Itulah tujuan dari AKM. Nah, kompetensi siswa sendiri nanti bisa kita lihat dari dua hal. Hal yang pertama adalah kecakapan di abad 21, yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Untuk kecakapan hidup di abad 21, itu nanti bisa terukur melalui asesmen nasional ini, yang nanti bisa dilihat berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, kemudian juga bisa dilihat dari survei karakternya dan survei lingkungan belajarnya. Dari survei karakter nanti akan bisa membentuk yang namanya profil pelajar Pancasila.
Asesmen nasional sendiri nanti dibagi jadi 3, yaitu asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di dalam asesmen kompetensi minimal ada 2 yang menjadi pokok di ujian, yaitu adalah asesmen literasi membaca dan yang kedua adalah asesmen numerasi. Di mana dalam asesmen literasi membaca meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sementara di asesmen numerasi nanti meliputi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Apa manfaat yang didapatkan dari asesmen nasional? Asesmen nasional ini bisa dipakai sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Nanti dari hasil asesmen nasional itu bisa dipetakan bagaimana kualitas pembelajaran yang terjadi di sekolah atau daerah. Kemudian dari hasil asesmen nasional bisa dipakai sebagai umpan balik untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Dan selanjutnya bisa juga dipakai sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Sehingga melihat dari sini ini sangat komprehensif dan terintegrasi, sehingga dengan adanya asesmen nasional nanti bisa meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, dengan adanya asesmen nasional nanti bisa membentuk yang namanya profil pelajar Pancasila. Jika kita perhatikan pada profil pelajar Pancasila, itu nanti meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Siapa saja yang menjadi peserta asesmen nasional? Untuk pesertanya adalah di seluruh satuan pendidikan. Semua sekolah nanti menjadi peserta asesmen nasional. Kemudian, tidak semua murid mengikuti asesmen nasional. Hanya dipilih secara acak yang diambil dari kelas 5 untuk tingkat SD, kelas 8 untuk tingkat SMP, dan kelas 11 untuk tingkat SMA. Dan setiap peserta nanti akan mengerjakan tes yang berupa literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sehingga tidak semua kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 itu nanti menjadi peserta asesmen nasional. Untuk di tingkat SMP ada 45 siswa yang dipakai untuk sampel peserta asesmen nasional. Untuk komponen AKM dari literasi membaca, ya, nanti ada konten, ada proses kognitif, dan ada konteks. Di mana konten meliputi teks informasi dan teks fiksi. Kemudian proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Kemudian untuk konteks ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Di dalam komponen AKM numerasi nanti juga ada konten, ya, proses kognitif, dan konteks. Sama untuk kontennya nanti meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Untuk proses kognitifnya meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks dalam komponen AKM numerasi adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Apa perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional? Ada beberapa hal perbedaan yang mendasar. Untuk tujuan pelaksanaannya, asesmen nasional adalah untuk mengevaluasi mutu terkait dengan sistem satuan pendidikan. Sedangkan pada ujian nasional adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian dilihat dari jenjang penilaian. Untuk asesmen nasional itu adalah SDMI, SMP MTS, SMA, MA, SMK, program kesetaraan jenjang dan dasar dan menengah. Untuk ujian nasional meliputi SMP MTS, SMA, MA, dan SMK. Level siswa untuk asesmen nasional adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sementara untuk ujian nasional adalah tingkat akhir pada tiap jenjang. Atau dengan kata lain, kelas 6 untuk SD, kelas 9 untuk SMP, dan kelas 12 untuk SMA. Subjek siswa, asesmen nasional, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Tidak semuanya mengikuti.
hanya dipilih secara acak. Sedangkan pada ujian nasional, semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soal untuk asesmen nasional itu bervariasi. Ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada uraian. Sedangkan pada ujian nasional hanya meliputi pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika di SMA dan SMK. Sasaran penilaian asesmen nasional adalah kompetensi literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kemudian pada ujian nasional yaitu penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian yang dilakukan, asesmen nasional menggunakan Computerized Multi-State Adaptive Testing atau MSAT. Sedangkan pada ujian nasional menggunakan Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Lah, ada perbedaan terkait dengan pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten. Kita di era sekarang yang ditekankan adalah pembelajaran berbasis kompetensi atau kemampuan. Ketika pembelajaran berbasis kompetensi itu adalah berpusat pada kebutuhan. Tapi ketika konten berpusat pada materi pembelajaran. Untuk pembelajaran berbasis kompetensi itu belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Sementara pada berbasis konten hanya belajar untuk cakupan materi saja. Pada pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, tapi pada konten lebih pada menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Kemudian pada pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, kontekstual. Sedangkan pada pembelajaran berbasis konten, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Dan yang paling penting lagi bahwa orientasi pada pembelajaran berbasis kompetensi adalah pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pada pembelajaran berbasis konten itu hanya pada orientasi nilai akhir. Kompetensi literasi ketika anak-anak sudah mengikuti asesmen nasional itu nanti dibedakan menjadi 5 kelompok meliputi perlu interferensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Kapan siswa itu dikatakan perlu intervensi khusus? Jika siswa belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian siswa dikatakan dasar jika hanya siswa mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kemudian pada level cakap, siswa mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan siswa dalam level mahir itu jika siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Untuk kompetensi numerasi, ada 5 kelompok juga, meliputi perlu interferensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Dikatakan perlu interferensi khusus manakala siswa hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid atau siswa menunjukkan penguasaan konsep yang parsial, terpisah-pisah, dan keterampilan komputasinya terbatas. Hitung-menghitungnya terbatas. Kemudian pada tingkat dasar, siswa atau murid itu memiliki keterampilan dasar matematika. Komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait dengan geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana secara rutin atau yang rutin. Jadi dasar mampu memecahkan masalah matematika sederhana. Pada level cakap, murid atau siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Sementara dalam level mahir, siswa mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Dan demikian tadi penjelasan terkait dengan BIMTEK
AKM, asesmen kompetensi minimal, di mana bahwa asesmen kompetensi minimal ini diberlakukan untuk siswa-siswa yang berada di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, dan tujuan dari asesmen kompetensi minimal ini adalah untuk memperbaiki mutu pendidikan secara menyeluruh di satuan pendidikan, bukan parsial di masing-masing mata pelajaran. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan kita sebagai guru harus tetap belajar dan belajar agar mampu mengupdate kompetensi sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Demikian, terima kasih atas perhatian dan atensinya. Cukup sekian, tetap semangat, salam belajar dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.